Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ujian UAS Manajemen Strategi, yaitu penyelesaian studi kasus dengan menggunakan analisis SWOT. Sebelumnya saya akan menjelaskan nama saya Ilham Muhammad Yusuf, NPM 190 120 10 272, kelas B. Pertama kali saya akan menjelaskan biodata kasus yang ada di PT Rotan Indah Makmur. PT Indah Rotan Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di industri ekspor mebel dengan memproduksi berbagai gaya furniture anyaman rotan berkualitas tinggi. Dikirim ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, seperti Jerman, Prancis, Belgia, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Produk-produk yang dihasilkan dari usaha kecil ini 100% semua dijual ke pasar luar negeri. Selama pandemi, justru permintaan mebel atau furniture meningkat tajam sebesar 50% dibanding kondisi sebelum pandemi. Di dalam kegiatan usahanya, PT Rotan Indah Makmur yaitu mempekerjakan kurang lebih 300 karyawan. Permasalahan studi kasus yang ada di PT Rotan Indah Makmur. Di bawah pandemi COVID-19 ini telah berdampak pada kinerja industri mebel dan kerajinan nasional, di mana industri yang terkena imbas paling besar adalah industri penjualan ekspor. Karena kelangkaan kontainer yang merembet pada melambungnya biaya ocean freight rate. Hal tersebut juga diperparah semakin terbatasnya cargo space kapal yang berakibat pada penumpukan barang di gudang dan bahkan melebihi kapasitas gudang yang ada, sehingga mau tidak mau para pelaku ekspor harus menyewa dan atau membangun gudang tambahan yang menyebabkan bengkaknya biaya pengeluaran perusahaan. Di sini saya menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan produk yang ada di perusahaan ini, yaitu memiliki produk berkualitas tinggi dan bermutu rapi, kuat, dan tahan lama. Tentunya ini sangat penting bagi seluruh produk. Yang kedua, memiliki penjualan produk di pasar luar negeri. Sangat beruntung kali perusahaan ini benar-benar bisa menjual di pasar luar negeri. Yang ketiga, harga jual yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan kompetitor. Tentunya kita tahu di zaman pandemi ini kita saling bersaing dengan banyak perusahaan, apalagi soal harga. Harga dimanapun kita juga bisa bermain supaya kita bisa melawan kompetitor kita. Yang keempat, jenis atau desain produk furniture mebel yang beraneka ragam. Disinilah kekuatan kita, yaitu beraneka ragam, banyak macam model atau inovasi baru dari kita, sehingga menjadi kekuatan atau strength dalam perusahaan ini. Yang kelima, bahan baku yang berkualitas. Tentu di Indonesia ini sangat tidaklah sulit mencari bahan baku, terutama bahan baku rotan, bahan baku kayu-kayu. Selanjutnya, weakness, jaringan distribusi pengiriman yang kurang luas. Salah satu kelemahan yaitu distribusi di sini sangat melemah dan kurang terekspos atau kurang luas. Yang kedua, tidak memiliki sumber daya manusia yang profesional dan kurangnya tenaga ahli yang kompeten. Tentunya di banyak perusahaan juga banyak sekali sumber daya manusia yang kurang mumpuni, sehingga banyaklah kita menjadi kesusahan untuk mencari tenaga ahli yang benar-benar kompeten. Yang ketiga, mahalnya biaya pengiriman produk yang berdampak dengan harga jual produk. Tentunya harga pengiriman yang sangat tinggi dan bisa membanting harga jual, karena
harga pengiriman juga salah satu biaya yang sebenarnya bisa kita tekan. Ternyata di zaman pandemi ini harga semakin naik dan terancam harga jual produk semakin naik juga. Yang keempat, jadwal produksi dan pengiriman produk yang tidak teratur. Di pandemi ini banyak sekali jadwal yang tertunda, cancel, atau gimana pun. Yang kelima, harga bahan baku tidak sesuai dengan biaya produksi. Selanjutnya, opportunity. Permintaan produk furniture atau mebel yang terus meningkat di zaman pandemi ini memang sangat banyak, terutama di perusahaan PT Indarotan itu 50% peningkatan di zaman pandemi. Selanjutnya, meningkatnya industri properti dan perkantoran sehingga meningkatnya kebutuhan furniture. Yang kita lihat di era globalisasi ini banyak sekali pembangunan, terutama properti, perkantoran, dan salah satunya kita sebagai perusahaan furniture sangat berbahagia karena kita sebagai supplier untuk furniture yang ada di industri itu. Selanjutnya, yang ketiga, produk yang sudah dikenal di luar negeri. Yang keempat, memanfaatkan program perkembangan teknologi atau media sosial sehingga mudah mencari pemasaran. Di zaman globalisasi ini, sosial media sangatlah penting. Kita bisa dimanapun mengekspos untuk juga saling bisa kita mencari vendor-vendor atau lain-lainnya. Yang terakhir, bahan baku yang mudah didapat. Tentunya yang tadi saya jelaskan, di Indonesia ini sangatlah mudah. Yang terakhir, trades atau ancaman. Harga bahan baku yang selalu fluktuatif. Di zaman pandemi ini memang bahan baku semakin naik, harga produk juga tidak bisa naik, jadi kita mau nggak mau harus bisa bertahan dengan harga bahan baku yang terus fluktuatif atau tidak jelas ini. Yang kedua, naiknya harga ocean freight rate. Yang ketiga, terbatasnya pengiriman ekspor, yaitu kebijakan pemerintah di zaman pandemi, pengurangan pengiriman sehingga menjadi penghambat bagi perusahaan ini. Selanjutnya, keempat, krisis ekonomi global dan menurunkan permintaan konsumen. Yang terakhir, yaitu banyaknya kompetitor. Strategi SWOT, yaitu strategi strength and opportunity. Mengembangkan pemasaran sehingga dikenal di dunia. Yaitu tadi kita bisa mengembangkan lewat sosial media dan berbagai macam. Yang kedua, mempertahankan mutu dan kualitas produk yang baik menggunakan teknologi yang berkembang. Di era globalisasi ini tentulah teknologi sangatlah benar-benar berkembang. Apalagi kualitas produk yang benar-benar kita jaga di support oleh teknologi yang sangat baik. Yang ketiga, meningkatnya kuantitas produksi sehingga semua permintaan dapat dipenuhi. Yang terakhir, menciptakan inovasi produk baru supaya lebih bervariasi. Ini salah satu juga kekuatan kenapa kita harus berinovasi produk baru supaya kita bisa lebih bersaing dengan kompetitor, apalagi kita bisa mendapatkan produk baru dan inovasi terbaru. Selanjutnya, strategi weakness and threat. Yang pertama, meningkatkan promosi produk perusahaan agar dapat bersaing dengan kompetitor. Mencari supplier bahan baku dengan kualitas terbaik tetapi dengan harga yang murah sehingga dapat menekan biaya produksi. Yang ketiga, memiliki alternatif dengan memperluas pengiriman produk ke negara lain apabila terjadi konflik. Yang terakhir, yaitu melakukan riset agar dapat mengetahui seberapa besar kepuasan dan ketertarikan kepada produk tersebut. Selanjutnya, strategi strength and threat. Yang pertama, mengembangkan kualitas produk dengan mengembangkan kualitas SDM. Sangat penting sumber daya manusia ini, apalagi tenaga ahli, untuk bisa mengembangkan kualitas produk di perusahaan ini. Yang kedua, menekan biaya produksi sehingga bisa mengcover biaya pengiriman yang terus meningkat.
Menekan dengan biaya produksi ini, yang saya maksud menekan biaya bahan baku dan menekan biaya operasional, supaya kita biaya pengiriman yang terus meningkat ini bisa kita tekan dan harga tidaklah menaik. Yang ketiga, menjaga kualitas produk serta pelayanan agar konsumen loyal. Yang terakhir, menetapkan strategi harga untuk menghadapi kompetitor. Selanjutnya, strategi weakness and opportunity. Memberikan pelatihan kepada menggunakan teknologi dalam proses kegiatan operasional usaha. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia agar dapat meningkatkan kinerja serta kemampuan. Ini sangat penting, sumber daya manusia, supaya kita bisa menghasilkan inovasi-inovasi dan produk-produk yang bermutu dan berkualitas yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. Yang terakhir yaitu melakukan penjualan kembali untuk produk yang ditolak ke negara lain yang tertarik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.